Halo, gue Jonan dan ini podcast gue tentang ceritain mantan. Jadi sebenarnya awalnya ceritain mantan ini berasal dari cerita yang mau gue bukuin. Cuman karena gue anaknya emang males ngetik aja, jadi udah gue ceritain dulu. Oh ya, kalau kalian suka jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, balik lagi di ceritain mantan kali ini. Gue jahat banget ya terdengarnya mantan dijadiin konten ya. Tapi ya mesti gimana ya? Karena sebenarnya ini tuh cerita yang pengen gue bukuin, tapi gue malas ngetik, jadi udah gue ceritain dulu aja. Balik lagi diceritain mantan. Jadi zaman sekolah gue itu adalah kebetulan gue ketua OSIS. Ketua OSIS zaman dulu. Jadi gue punya mantan, kebetulan dia anak kota, yang kebetulan gue kan sekolahnya di kampung gitu ya. Dia anak kota, terus dia sekolah di kampung, di tempat gue sekolah. Dia pindah, jadi dia sempat jadi anak hits gitu loh. Tahu gak sih kayak anak baru di sekolahan lu, dan dia pindah dari kota. Dan terus anak-anak banyak yang ngincer dia kan, termasuklah gue salah satunya. Jadi pas dari kelas 1 gue udah pengen banget sama dia. Tapi karena gue waktu itu bukan siapa-siapa, jadi dia gak mau sama gue. Zaman kelas 1 itu dia pacaran sama anak kelas 3. Sampai akhirnya dia kelas 3 tahun dia pacaran. 3 tahun dia pacaran dan akhirnya dia putus. Dan setelah dia putus itu dia sempat ngejomblo dulu. Terus pemilihan ketua OSIS sudah deket tuh. Zaman dia kelas 3, gue kelas 2. Kebetulan gue anaknya pernah tinggal kelas gara-gara waktu itu ujian semester gue malah cabut ke Bali. Bayangin gak sih bandelnya gue waktu itu. Gue pernah tinggal kelas, jadi bukan karena gue bego, tapi karena gue emang anak bandel aja. Seenggaknya itu yang guru gue bilang ya, Junan kamu tuh sebenarnya pintar, cuman karena kamu males aja, apa bedanya sih? Jadi intinya gitu juga. Jadi waktu zaman itu gue tinggal kelas gara-gara gue cabut ke Bali waktu itu. Oke, balik lagi ke cerita sama mantan nih. Dia kan ngejomblo tuh. Terus gue jadi ketua OSIS. Yang selama ini gue nggak pernah mikirin ya kalau dia itu pacaran sama gue gara-gara gue jadi ketua OSIS atau gimana. Tapi zamannya aduh, corona nih gue. Tapi zaman itu tuh gue ngerasanya kayak yang anaknya yang percaya cinta sejati gitu loh. Gue percaya kalau gue karena gue cakep aja, jadi dia mau sama gue. Bukan karena embel-embel yang ada di belakang gue, karena gue siapa waktu itu. Jadi ngomongin mantan gue yang ini tuh, gue belajar banyak hal. Jadi nggak selalu di dalam hal yang buruk. Gue belajar banyak hal. Kalau ternyata gue hafal banyak banget modus. Seenggaknya modus dan pola yang gue pahami adalah mantan gue waktu itu kalau dia pengen pergi kemana-mana, dia selalu bilang, oh aku lagi di ini, aku lagi sama mama, jangan telepon dulu. Dan saya percaya dengan itu. Jadi waktu itu gue pernah bikin event sama teman-teman. Itu waktu lagi liburan sekolah, kita bikin festival band. Zaman-zaman itu anak-anak band itu kan gaul-gaul banget tuh. Nah, kebetulan kita yang dari gue dan teman-teman pas liburan sekolah, kita bikin event festival band waktu itu. Kita bikin festival band dan selama proses itu eventnya berjalan dengan baik, lancar. Terus mantan gue waktu itu adalah yang terjadi, dan sesuatu yang tidak gue duga-duga terjadi adalah mantan gue kan ganjen ya. Jadi selama gue bikin festival band sama teman-teman, gue nggak tahu kenapa dia bisa jalan sama salah satu gitaris pemenang yang kita menangkan di dalam festival yang kita bikin. Sejak kenapa sih nih orang? Mantan gue psikopat apa gimana sih? Jadi pada satu momen di mana gue pernah nanya ke dia, kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah. Kemana aja seharian? Kok telepon aku nggak kemana-mana? Aku di rumah senyo. Tanya saya lah kamu kalau nggak percaya. Yaudah, karena dia udah mau bawa nama nyokapnya, pasti ini serius nih. Gak mungkin dia bohong, dan gak mungkin juga dia bohongin gue kalau dia udah janji soal nama nyokapnya. Tapi yang gue tidak sangka-sangka adalah, ya kan dia tahu ya gue gak bakal berani nanya sama nyokapnya. Karena anak SMA kalau pacaran kan masih kucing-kucingan gitu ya. Zaman dulu itu gak berani kasih tahu kalau gue pacar anak lo, atau gue lagi pacaran sama anak lo. Gak berani ya yang kayak gitu-gitu.
Jadi ya itu jadi sebuah alasan aja buat dia buat bohong sama gue waktu itu. Apaan sih anjir? Jadi ada satu momen di mana gue lagi telepon, kamu lagi di mana, aku di rumah, tanya lah Kama, kalau nggak percaya kata, ya udah karena gue nggak berani sama nyokapnya, ya udah gue percaya aja sama dia. Terus ngobrol dan akhirnya dia keceplosan, dia ngomongnya, aku lagi kesel sebenarnya sama mama. Kesel kenapa? Gue tanya kan. Kesel kenapa? Iya abis mama marah-marah mulu dari tadi. Ya marahnya kenapa? Iya malah lase karena Joko nggak tahu tolong dan menyuci dek kau deh. Jadi nyokapnya bilang, lu keluar mulu dari tadi, nggak betah di rumah dari tadi, nggak tolong kayak gue nyuci atau gimana gitu, nyokapnya bilang gitu kan. Nah si dia yang dengan keasikan ceritanya tadi karena dia kesel sama nyokapnya, yang awalnya mencoba menyembunyikan kalau dia abis dari luar, akhirnya ketahuan sama gue gara-gara dia ngomong sendiri. Terus gue kayak sok, tapi kamu udah keluar doh, tapi kamu gak keluar, gue bilang gitu kan. Iya tapi tadi ya mak. Terus pokoknya dia kesal sendiri. Terus dia susah ngomong sama kamu ya, maksudnya dia susah ngecek sama kamu tuh orang cari tuh lain-lain sih. Ya maksudnya kamu tadi bilangnya gak keluar, terus tiba-tiba kamu keluar, makanya aku tanya. Terus dia kesal sendiri. Nggak, kamu gak ngerti doh, cuma aku ngomong sama kamu juga gak bakal ngerti sama ceritaku. Mantan gue psikopat emang. Terus akhirnya gue seminggu kemudian gue tahu kalau ternyata dia jalan sama si gitaris tadi yang gue omongin tadi. Terus gue SMS lah si gitaris tadi. Gue waktu itu gue kesel banget kan. Maksudnya pacar gue dong. Pacar gue deketin sama orang lain kan, gue kesel. Seharusnya hal pertama yang gue lakuin adalah tanya dulu nih ke si cewek gue, lo maksudnya kenapa? Tapi yang gue lakukan waktu itu adalah gue cinta buta. Jadi siapapun yang deket sama cewek gue waktu itu, yang gue kesel adalah orang yang deket tersebut, tanpa gue telusuri sebelumnya kalau cewek gue yang genit. Jadi gitu, kadang kalau kita terlalu cinta sama orang lain, nasihat bijak gue, kita jadi cinta buta. Kita jadi menyalahkan orang-orang yang genit sama pacar kita. Padahal kadang ya bisa jadi aja pacar kita yang genit gitu. Seenggaknya itu yang pernah gue rasain ya. Jadi seminggu kemudian gue tahu kalau dia jalan sama si anak band gitaris yang tadi gue omongin. Gue SMS lah si anak band ini, lo ngapain deketin pacar gue? Lu jalan sama pacar gue? Sorry bro, katanya cewek lu yang ngajak gue jalan. Gak usah banyak bacot dulu, lu tahu gak gue polisi. Aduh ya Allah, gue gitu banget ya dulu ya. Ya gue ngomongnya gue polisi dan tembak bego. Dan itu gue ngomongnya serius. Maksudnya gak bercanda. Maksudnya gue berharap dia termakan dengan logika yang gue sampaikan. Dan dia berharap dia percaya kalau gue polisi dan tembak angko dan kabar lihat Jinyo anggado-gado cewek dan. Terus dia kayak, oh ya bro, sorry bro, kita cuma jalan aja kok, gitu dia bilangnya. Terus gue kan kesel ya, cewek gue diajak jalan sama orang lain dan dia cuman santai aja jawabnya. Terus gue kesel gitu kan. Gue bilang lagi, awas kalau lo masih deketin dia. Gue kesel sama si cowok ini, yang anak band ini. Padahal gue yang bikin event, cewek gue disikat sama dia. Itu yang ada dalam pikiran gue tanpa sebelumnya gue telusuri kalau ternyata cewek gue emang yang genit gitu. Aduh. Corona. Jadi ya intinya gitu sih. Sebelum kita menyalahkan orang lain, ada baiknya untuk kita telusuri dulu. Jadi sebenarnya orang lain yang genit ke pacar kita, yang gangguin pacar kita, atau pacar kita aja yang genit. Tuh, berantem dulu. Oke, gue Jonan dan bye-bye.